Tidak penting seberapa lama bermain yang kamu dapat. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menggunakan momen itu untuk membuktikan diri. Dan malam tadi, Beckham Putra Nugraha menjawab kepercayaan itu dengan luar biasa. Beckham main 21 menit, dan itu waktu yang terbilang singkat. Orang melihat jika Beckham punya potensi besar untuk jadi bagian penting dari skuad tim Garuda di era Patrick Kluivert. Tak hanya Beckham, pemain timnas lain juga mendapatkan sorotan khusus. Ole jelas tak terbantahkan kan? Saat media Belanda bahkan menyamakannya dengan rekor Pele. Dan inilah cerita di balik sorotan dunia pada keberhasilan timnas Indonesia yang baru saja meletakkan satu kakinya ke round 4 yang secara otomatis membuka langkah tim Garuda menuju Piala Dunia. Across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal. Siapa yang menyangka pemain yang awalnya tak dipanggil Patrick justru mencuri perhatian Patrick di TC, yang kemudian membuat sosoknya jadi andalan Patrick di laga kontra China. Ya, malam tadi di GBK, Beckham mungkin tak dimainkan sejak awal laga, tapi saat dirinya diturunkan di babak kedua, dan meski waktu bermainnya singkat, kontribusinya langsung terasa. Visi bermain, akselerasi, dan kontrol bola yang dia tampilkan menunjukkan kualitas yang sudah lama dinanti publik sepak bola Indonesia. Beckham tidak datang untuk bermain-main. Ia datang untuk memberi sinyal bahwa generasi baru Indonesia telah siap bersaing di level tertinggi Asia. Lihatlah salah satu momen berkelas dari Beckham yang langsung memberikan umpan kunci pada Kevin Dix yang hampir saja menjadi gol. Sederhananya, Beckham membuktikan tidak penting seberapa lama waktu bermain yang diberikan oleh seorang pelatih. Yang terpenting adalah saat seorang pelatih memberikan kesempatan bermain, kamu harus membuktikan itu. Dan, Tom, you did it! Now eking their way slowly towards World Cup finals qualification. There's still a long way to go. At least they, at the moment, look like progressing to the next level. And here's Beckham into the area. Open on the right, there's a chance for Dink, and it's saved. Dink again on the turn, and it's wide. The two substitutes combining. Sementara Beckham yang mencuri hati fans Indonesia, dunia punya nama lain yang mereka soroti, Ole Romani. Gol penalti Ole ke gawang China memang jadi penentu kemenangan. Tapi lebih dari itu, statistik dan sejarahnya membuat media Belanda dan media dunia terpana. Dari Belanda, media Football Netherlands menyebut Ole sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga debut di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebuah catatan yang sangat langka. Bahkan, menyebutnya menyamai rekor milik Pele yang juga mencetak gol di 3 laga awal bersama timnas Brasil saat masih berusia 17 tahun. Saat itu, Pele mencetak gol dalam laga debut bersama Brasil dan terus mencetak gol di pertandingan-pertandingan awalnya, termasuk hat-trick di semifinal dan gol di final Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Sedangkan Ole Romani mencetak 3 gol dalam 3 laga pertamanya bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. So, gak mengherankan jika media-media di Belanda dan Asia menyebut pencapaian Ole sebagai sesuatu yang langka dan luar biasa. Lihatlah sorotan dari media dunia seperti 433 soal keberhasilan tim Garuda untuk mengalahkan China, atau sorotan dari media statistik Dubai Squawka yang menyoroti 3 gol Ole di 3 gol pertamanya. Lalu ada media internasional Insta Football Zone hingga ESPN yang menuliskan artikel Red Hot Ole Romani keeps Indonesia's FIFA World Cup dream very much alive. Indonesia naik peringkat 117 FIFA.
Selain membawa Indonesia memastikan langkah ke round 4, kemenangan kontra China juga membuat ranking timnas melesat. Sebelum pertandingan, peringkat timnas di ranking FIFA adalah 123. Dan setelah pertandingan kontra China, ranking kita naik ke peringkat 117 dunia. Kenaikan plus 6 tingkat. Ini merupakan salah satu kenaikan peringkat tercepat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan menunjukkan dampak besar dari kemenangan di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia. Jadi, yang bingung kenapa ranking kita melesat, itu karena kemenangan atas tim sekelas China yang ada di ranking 88 dunia. Membuat nilai kemenangan Indonesia menjadi lebih besar secara koefisien FIFA. Ini karena sistem ranking FIFA berbasis poin menghitung. Dan karena Indonesia mengalahkan tim dengan ranking jauh lebih tinggi di ajang resmi, hasilnya langsung mempengaruhi klasmen global. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes. Beckham menangis haru. Sebagai produk lokal Persib Bandung, Beckham sudah lama jadi sorotan sejak usia muda. Tapi malam itu di GBK, ia benar-benar naik level. Tak hanya jadi pemain muda bertalenta, kini Beckham resmi menyandang status sebagai pemain timnas senior Indonesia. Ini adalah momen yang mengharukan. Dan usai peluit panjang dibunyikan di Stadion GBK, Beckham Putra Nugraha terlihat menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia bukan menangis karena kesedihan, tapi karena kebanggaan dan haru. Debut di timnas senior adalah mimpi semua pesepak bola muda, dan Beckham melakukannya dengan penuh makna. Beckham mungkin hanya diberi waktu sekitar 20 menit, tapi ia bermain penuh percaya diri di laga debut. Tampil tenang di tengah tekanan dan beberapa kali ikut membangun serangan, memperlihatkan skill, visi, dan chemistry dengan pemain timnas lain seperti Calvin Verdong hingga Cavendish. Sekali lagi, meski bukan pencetak gol atau assist, Beckham memberi kesan kuat. Anak muda ini siap bersaing di panggung besar. Lihatlah komentar-komentar positif pada Beckham Putra. Debut hanya beberapa menit, tapi Beckham Putra melakukannya dengan sangat maksimal dan hampir mencatatkan assist hari ini. Pas banget buat super sub, di mana pemain lawan udah habis stamina, langsung diobok-obok sama Etam. Anak muda yang masih perlu menata karirnya. Sayangnya, gua merasa dia sepertinya harus tetap di Liga 1 aja dulu untuk belajar lagi. Kalaupun mau keluar, mungkin bisa mencoba Thailand, Malaysia, Vietnam. Gue bukan fans Persib, gak terlalu ngikutin Beckham juga, tapi harus diakui dia main bagus, dan yang paling penting main efektif, menyerang dan bantu pertahanan sama baiknya. Semoga bisa terus berkembang. Belajar dari Kambuaya yang improve terus belakangan, Beckham juga harusnya bisa. Umpan dia tuh beneran bagus banget, terus mainnya gak egois, selalu baca kondisi. Ngelihat dia nangis di lapangan aja, kelihatan jiwa nasionalismenya kuat banget. Semoga next time bisa terus berkembang sama timnas ya, Beckham. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Pada akhirnya, laga kontra China bukan sekedar pertandingan. Itu adalah panggung pembuktian bagi generasi baru timnas Indonesia. Beckham Putra yang hanya bermain 21 menit berhasil memanfaatkan setiap detik untuk membuktikan dirinya. Di sisi lain, Ole Romani tak hanya mencetak gol penentu kemenangan, ia mencetak sejarah. 3 gol dalam 3 laga awal bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia bukan hal biasa. Sekali lagi, kemenangan ini tak hanya membawa Indonesia naik ke peringkat 117 FIFA atau plus 6 tingkat, tapi juga membuka mata dunia bahwa Garuda kini tak bisa lagi diremehkan. Tim ini bukan hanya tentang pemain keturunan, bukan pula hanya tentang pemain Liga 1. Ini tentang bagaimana Patrick Kluivert menyatukan dua dunia, pengalaman Eropa dan semangat lokal menjadi satu kesatuan. Ketika Beckham Putra menangis di lapangan, ketika Ole dielu-elukan dunia, ketika ranking FIFA naik signifikan, itu semua bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Dan Piala Dunia bukan lagi impian semata. Sekarang tugas kita adalah menjaga semangat ini tetap menyala untuk Garuda. Karena langkah kecil semalam bisa jadi awal sejarah besar untuk esok.